keduanya yang sebenarnya tidak cukup akrab di masa lalu ya. Karena statement Pak Wiranto atau maksud saya statement Pak Prabowo via Pak Wiranto itu adalah kita bisa menduga itu hanya panggung depan gitu. Panggung belakangnya itu bisa saja inline tapi bisa juga bermakna sebaliknya. Memang dalam politik atau peristiwa politik selalu ditampilkan di dalam dua sebut aja dua fakta yang terbaca di publik, fakta di depan panggung dan fakta yang tersembunyi di belakang panggung. Kan itu kira-kira, karena itu publik mulai berupaya untuk membaca apa pesan di belakang panggung yang diucapkan di depan panggung oleh penasihat presiden, yaitu Pak Wiranto tuh. Kita mencoba melihat posisi Pak Wiranto. Pak Wiranto harus menerangkan pada masyarakat luas apa sebetulnya yang dituntut oleh para purnawirawan ini, dan kelihatannya memang Pak Wiranto juga paham bahwa tuntutan para purnawirawan ini masuk akal karena dia inline sewarna atau dalam satu semangat dengan apa yang diinginkan oleh netizen itu, yaitu Gibran tidak punya kapasitas, Gibran dihasilkan oleh satu proses politik yang manipulatif di Mahkamah Konstitusi. Demikian juga kelas menengah menganggap itu kira-kira. Jadi Pak Wiranto mengerti apa yang menjadi simpanan psikologi publik terhadap legitimasi Gibran di dalam kedudukan dia sebagai wakil presiden. Nah, dalam pengertian itu Pak Wiranto tentu berdiskusi dengan Pak Prabowo untuk melihat wording apa, narasi apa yang mesti diucapkan. Dan dengan sangat bijak Pak Wiranto menerangkan bahwa ya Pak Presiden mengerti tuntutan itu, menganggap bahwa poin yang diucapkan itu poin moral, pesan moral itu. Tetapi Presiden juga mengerti bahwa bukan kapasitas dia untuk menilai pesan moral itu tuh. Atau bahkan bukan kapasitas Presiden untuk memberi komentar apapun terhadap pesan itu. Karena didahului dengan semacam teori trias politika itu, walaupun Indonesia tidak menganut trias politika, karena Indonesia tidak menganut prinsip pemisahan kekuasaan, separation of power itu, bahwa eksekutif terpisah dengan yudikatif tidak boleh dipengaruhi oleh legislatif. Itu teori trias politika dari Montesquieu kan. Tapi Indonesia menganut prinsip yang kuasi trias politika, karena yang terjadi bukan separation of power tapi distribution of power. Dan Indonesia kita tahu bahwa di dalam eksekutif ada juga wilayah legislatif, dalam legislatif juga ada persentuhan dengan yudikatif. Oke, bukan itu sebetulnya intinya. Intinya adalah Presiden mau menerangkan bahwa dia paham tentang situasi di publik sehingga dia paham mengapa para purnawirawan mengucapkan sesuatu yang memang menggemparkan. Nah, karena kegemparan itu Presiden mesti melakukan semacam sebut aja menyambut itu, tapi bukan menjadikan itu sebagai tugas beliau, atau tidak melihat itu sebagai tugas beliau kan. Jadi dengan kata lain Presiden mungkin secara implisit mengatakan silahkan isu lengserkan Gibran itu dibawa ke dalam mekanisme yang lain, mekanisme yuridis misalnya itu, atau mekanisme legislatif, apa aja istilah itu, legislative review, direview kembali soal itu dalam kapasitas DPR untuk melihat bagian mana kira-kira yang dianggap memungkinkan untuk diajukan semacam nota pelengseran, untuk catatan pelengseran untuk dibicarakan. Jadi Presiden Prabowo betul-betul bijak dan dia mengerti bahwa wilayah itu adalah wilayah yang bukan bagian dari kewenangan Presiden, tetapi juga dia paham bahwa moral publik menuntut itu untuk dibicarakan. Jadi saya kira itu yang jadi unik dari keterangan Pak Wiranto tentang permintaan purnawirawan untuk melengsarkan Gibran. Nah, kita mencoba menganalisis itu dari perspektif akademis. Tidak salah sih kalau kemudian muncul spekulasi di balik pernyataan Pak Prabowo, terutama poin berkaitan dengan poin ke-8 ya, pernyataan para purnawirawan yang mendesak agar MPR itu mendesak agar Gibran Rakabuming wakil presidennya Pak Prabowo itu dimakzulkan. Kerja ning luar negeri to Kang. Tapi kan bingung ini juga loh tappingannya Atika ini loh. Aku loh Kang. Dia nggak ngaca, paling di rumahnya nggak ada kaca kalau dia udah tua. Sampean ngapain Bang Putra nanggapi tapping ngapain? Lungga aku dilorai ini wis tuwek kan dikoco bewong iku mang. Kok istighfar aku loh ning luar negeri ning Taiwan kok istighfar kepiye to? Walah Kang.
Jadi apapun yang Aku sing dibilang payu bener. 10 Gini, tahunan Mbak tenagaku sing Dewi, kuat. gini Mbak Dewi, bener kata Pak Prabowo ya. Hidup Jokowi, iya. Kenapa hidup? Diutus kan sama Pak Prabowo ke Vatikan. Terima kasih ya Pak Prabowo kan, sudah mengutus Pak nah itu Jokowi. kan kemarin diprotes ya Kak, diprotes sama sama Gini. Bani Tarwiyah ya, diprotes sama Bani Tarwiyah. Iya. Pak Prabowo itu kan presiden, kenapa sih teriaknya kok malah hidup Pak Jokowi? Mereka nggak ngelihat konteksnya beli Pak Joko Bang apa. Suara Hati, jangan bilang Bani Tarwiyah Bang, bilang aja ternak onta sama ternak banteng Bang. Kita udah begitu sekarang, karena mereka jangan dikasih ini Bang, kita udah capek. Jadi mereka nggak melihat konteks Pak Prabowo itu menyebutkan hidup Pak Jokowi itu di mana dan sebagai apa. Kan begitu. Itu kan waktu itu ada acara apa ya, Kongres Gerindra ya. Ulang tahun Artinya, Gerindra. ulang tahun Gerindra. Artinya apa? Pak Prabowo di situ berperan sebagai ketua umum Partai Gerindra, bukan sebagai seorang presiden. Jadi ketika dia menyebutkan hidup Pak Jokowi ya itu sah-sah aja. Karena apa? Karena dia berperan sebagai ketua Partai Gerindra, partainya yang didirikan oleh Pak Prabowo sendiri. Iya. Kan gitu. Jadi wajar-wajar saja kalau dia menyampaikan hidup Pak Jokowi, kata dia. Dia bukan sebagai seorang presiden pada waktu di acara itu, kan begitu. Nah, Ya. mereka ini nggak melihatnya ke situ. Jadi seolah Pak Prabowo ini dianggap tidak berpihak kepada rakyat, tapi hanya berpihak kepada Pak Jokowi. Ini aneh. Gitu. Nanti Konteksnya gini, Bang. mereka tidak lihat berada di posisi apa. Gini, Bang Suara Hati, gini Bang ya. Ini kan udah nyampe ini ya. Masalah Jenderal Purnawirawan yang 103 itu kan minta petisi poin ke-8 Bang Zulkan Gibran ya. Lihat aja nanti Bang. Kalau ada acaranya kenegaraan, Pak Prabowo akan nyentil mereka kok. Lihat aja. Mereka ini Sebentar, saya boleh bernarasi nggak tentang Pak Jokowi jadi ini? Jadi wakil penggantinya Pak Prabowo ke makam itu. Iya. Boleh nggak? Gini, Boleh, satu, gini Bang. Pertanyaannya bentar Bang. Pertanyaannya kenapa kok tidak mengutus Mas Gibran? Kok malah Pak Oke. Jokowi yang gitu? Seharusnya kan. oke tak jawab ya, Wakil Bang Solikin presiden ya, kan? tak Iya, jawab iya, ya. boleh, iya. Oke, boleh nggak aku jawab? Iya, oleh lah. Aku dewe. Ini nanti masuk akal nggak jawabanku? Satu, Pak Jokowi cukup disegani para pemimpin negara-negara lain. Iya apa enggak? Tapi kan nggak sesuai dengan prosedur gitu loh, Bang Putra. Oke. Apa salah seseorang yang disegani pemimpin negara untuk mewakili negara? Apa salah? Aku tanya. Enggak, maksudnya Jawab dulu. prosedur Nah. ketatanegaraan itu kan harusnya memang wakil yang diutus kan, bukan Pak Jokowi. Itu pertanyaannya itu, Bang. Gini Bang, Oke. Pak Jokowi diutus oleh Pak Prabowo itu bukan sebagai perwakilan dari Pak Prabowo, tapi sebagai staf khusus. Negara. Itu bunyinya adalah staf khusus. Staf khusus itu banyak Bang. Ada staf khusus keagamaan, ada staf khusus tentang masalah kepemudaan, ada staf khusus untuk luar negeri. Mungkin Pak Jokowi termasuk di dalamnya. Itu adalah hak prerogatif seorang presiden menunjuk siapapun sebagai staf khususnya dia. Nah, Yang diutus untuk sebagai perwakilan dari Indonesia. Itu wajar Bang, karena itu hak prerogatif seorang presiden mau menunjuk siapa saja. Jadi tidak ada pelanggaran Oke, undang-undang itu di yang- situ Bang. Tidak. Itu. Oke. itu yang pertama ya, Bang Surati ya. Yang Karena kedua, bunyinya apa? Karena Pak bunyinya Jokowi. staf khusus, gitu loh. Oke. Yang kedua, Pak Jokowi dapat tempat di depan dari wakil-wakil negara-negara lain. Tuh. Karena Pak Presiden Jokowi pernah jadi presiden apa itu yang KTT, presiden KTT pernah. Ya, Cukup gimana disegani. Solikin? Puas nggak dengan jawaban Bang Putra tadi atas pertanyaan Aku Solikin? tambahin gini. Bukannya Solikin udah tobat, wes tobat. Enggak, belum, jangan tobat Solikin. Cuma Jadi gini loh. unek-unek, Mbak Jasmine. Jadi gini loh. Jadi gini Solikin, Pak Jokowi itu urusan di masa lalu tuh memang betul belum selesai. Jadi kalau Pak Prabowo ini kan belum memulai. Kalau dulu tuh kan banyak sekali perjanjian atau bisnis yang belum selesai, apalagi ingat kan kemarin kita dituntut di WTO, betul kan? Dan ini kayaknya masih ada satu lagi nih.
tuntutan di WTO itu ya begitu. Itu kan orang Western itu kan pengennya belinya murah, beli barang mentah. Sedangkan Pak Jokowi maunya setengah jadi. Kenapa? Supaya ada masyarakat yang ikut kerja. Gitu loh. Betul. Nah, kemudian diutus beliau bukan tidak karena ada alasan. Dengan Pak Jokowi ke sana itu seperti Trump dengan Zelensky itu kan ngambil waktu juga tuh, nyolong waktu tuh, ngobrol berdua, ya kan? Nah, Pak Jokowi juga kemarin dengan beberapa kepala negara juga begitu, tapi yang mencolok ini Ursula nih, kepalanya Uni Eropa nih, yang mencolok. Dia datang walaupun cuma pembicaraan sedikit, tapi saya tahu itu pasti negosiasi gitu kan. Jadi tidaklah mungkin Pak Prabowo itu ingin mengecilkan siapapun ya. Dianggap bahwa Pak Jokowi itu yang paling hebat, bukan ke sana, tapi itu tadi bisnis yang belum, urusan yang belum tuntas di masa lalu gitu. Kalau Pak Prabowo kan belum memulai ini, gitu kan. Dengan serangan-serangan dari Western itu kan cukup kuat. Kayak kemarin tiba-tiba kita dituntut di WTO karena kita tidak mau menjual barang mentah. Itu kan hak kita, itu barang-barang itu milik kita. Makanya kepada pemerintah yang sekarang berhati-hatilah bila menandatangani kontrak. Ingat Freeport itu di zamannya siapa? Kita hanya mendapatkan berapa persen. Nah, di zaman ini tidak akan terjadi lagi karena setiap kontrak bisnis itu jangan sampai lebih untung mereka daripada kita, gitu loh kira-kira. Kenapa diutus Pak Jokowi? Karena mungkin urusan yang di masa lalu belum selesai dan itu kan urusan Pak Jokowi. Jadi tidak semata-mata karena dikenal atau hebatnya Pak Jokowi, tidak, tapi ya buat negara kita sendiri gitu. Lanjut. Kalau ini Mbok, aku sambung ya Mbok. Kalau aku dalam pikiranku karena Pak Jokowi ini masih ikut campur karena kan Pak Prabowo belum tahu bener kan masalah Pak Jokowi antara luar negeri sama hubungan masalah perdagangan luar negeri kan belum paham. Nanti kalau setelah setahun kayaknya Pak Jokowi udah melenggang, nggak mau itu, biar Pak Prabowo jalan sendiri gimana. Sekarang masih minta tuntunan Pak Jokowi sama Pak SBY karena gimana gitu kan Pak. Oke, bukannya... tak jawab nih. Boleh, aku tambahin. Boleh aku tambahin nggak? Ya, tambahin dulu baru Gini, jawab, tambahin. Ini aku tambahin ya, Bunda dan abang-abang. Kenapa Pak Jokowi itu yang diutus sebagai staf khusus Pak Prabowo yang dikirim ke Vatikan kemarin ya untuk menghadiri pemakaman? Kita tahu Paus itu datang kemarin ke Indonesia pada waktu presidennya Pak Jokowi. Betul. Dan di Indonesia lah dinobatkan sebagai negara yang sebagai simbol negara toleransi. Sehingga ya foto imam besar Masjid Istiqlal itu yang mencium cipiki ke Paus itu kan diabadikan di Vatikan sebagai simbol toleransi beragama di Indonesia. Bahkan untuk dunia, Indonesia itu menjadi simbol toleransi antar beragama. Itu kenapa Pak Jokowi diutus. Kenapa? Karena pada waktu itu Pak Jokowi yang sebagai presiden ketika Paus itu datang ke Indonesia. Gitu. Jadi ini menjadi salah satu faktor utama kenapa Pak Jokowi itu diutus. Karena mereka yang dikenal itu adalah Pak Jokowi. Karena pada waktu itu yang datang ketika Paus datang itu presidennya masih Pak Jokowi gitu loh, Mbak. Betul, gitu. betul. Ya, itu juga bisa, ya itu juga memang bisa jadi kan. Tapi nanti kayaknya ya nggak layak gitu maksudnya. Nah, yang layak itu Pak Jokowi. Gitu. Ya maksudnya kan lebih yang berpengalaman kan Pak Jokowi. Yang layak itu saya daripada Anies, mendingan saya perhatikan gitu. Lagi pula kan Pak Jokowi kan didampingi berapa orang menteri. Ya, didampingi menterinya Pak Prabowo II itu. Lagi pula kan Pak Jokowi kan masih presiden tanda kutip ya, presiden ke-7 gitu loh. Itu nggak jadi masalah, Solikin. Berarti maksudnya sampean itu dua matahari gitu, Mas. Bukan presiden. Ya, bukan gitu. Susu tak cetok le rambut mungkin karo gunting yukin. Dan saya sih Dewi, biarin aja rame kan begini. Matahari kembar tuh kata Solikin tuh, matahari kembar tuh. Mantan presiden itu dia akan presiden selamanya loh. Percayalah, presiden pertama, presiden kedua, dia nggak lepas dari presidennya gitu loh.
Pak Jokowi presiden ke-7. Jadi sampai kapanpun memang nggak lepas itu dari kata Nah, presidennya. masih melekat gitu Master X, ya kan? Berarti maksudmu ada matahari kembar gitu sekarang. Ngadi-ngadi. Gini Solikin ya. Sebentar. Gini Solikin, matahari nggak kembar, ya kan? Presiden tetap satu gitu loh. Tapi kan Pak Sekarang saya Jokowi tanya, Kin. itu presiden ke-7 gitu loh Solikin. Kin, saya Kan tanya, tadi Kin. Semua Solikin mantan bener yang presiden dibilang- itu ada pampresnya nggak? Maksudmu Semua mantan presiden itu punya pampres nggak? lagi gitu, Pel. Nggak Sebentar, paham aku. Kin, Solikin.